Sebelum dimulai, coba dihitung dulu. Kamu. Satu. Yang keras, suaranya yang keras. Dihitung dulu. 1, 10, 15. Kamu dihitung dulu yang akhwat. 1, 6 yang merah. 6. Kemudian belakangnya yang keras suaranya. 7, 12 yang merah ini ya. 12, 17. Yang ikhwan tadi berapa Pak Kiser? 15 sama 17 ya. Kita mulai saja karena waktunya nanti cepat sekali kita berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus digini? Nah, ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang baru datang silahkan duduk sini. Nah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada sore hari ini marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberikan keteguhan iman, keteguhan Islam, yang mana semua itu merupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik semuanya, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu hari apa? Hari apa pertemuan yang lalu? Kamu ya? Hari apa? Kamis. Kamis apa atau Selasa? Hah? Selasa? Oh, Jumat. Oh ya, Jumat. Membahas tentang apa pertemuan yang lalu, Haidar? Nggak masuk, kemana? Hah? Makan es krim? Oh enggak. Apa? Apa? Rumah sakit? Siapa yang sakit? Oh ya. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa bahasan. Yang pertama membahas tentang surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Yang bunyinya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat tentang apa, Azil? Al-Baqarah ayat 183, ayat tentang apa? Tentang makan. Tentang apa? Kamu kebiliannya tentang apa? Berpuasa. Oh, Masya Allah, tentang berpuasa. Iya. Di dalam ayat ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan wahai orang-orang yang beriman, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Maka pasanglah telingamu, karena isinya ada dua macam. Apa yang pertama? Kebaikan yang harus dikerjakan atau keburukan yang harus dijauhi. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sedangkan ayat tadi yang kita baca barusan itu didahului dengan apa? Ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kamu sampingnya Utbah ngobrol sendiri. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Kalau didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apakah ngobrol atau didengarkan, dipasang kupingnya? Hah? Siapa namanya? Hamizan? Iya. Siapa? Oh, Azam Pradityo. Kirain Hamizan. Ya. Itu pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita sudah membahas apa itu wajib. Wajib artinya apa? Ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tarikuhu. Artinya apa? Apa-apa yang dikerjakan mendapatkan pahala dan yang ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu namanya wajib. Puasa wajib bukan afan. Wajib. Wajib apa sunnah? Sunnah atau wajib? Wajib. Wajib itu yang kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah, yang kita tinggalkan itu akan mendapatkan dosa dan Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Itu sudah. Kemudian kita sudah membahas arti puasa. Arti puasa apa? Khairah, mana khairah? Yang kecil. Enggak ada khairah. Wajahnya mana? Kamu bukan. Oh, khairah itu. Nah, kayak Azam mukanya. Nah, apa arti puasa secara bahasa khairah? Hah? Minum atau makan? Minum. Oh, Masya Allah, salah. Arti puasa secara bahasa artinya menahan. Menahan dari apa? Kamu yang ngobrol. Nah, ketahuan. Siapa namanya? Hah? Siapa? Aina Nur. Nah, tahu saya namanya. Sebutkan namanya Aina langsung. Aina Nur Ramadhani. Ya, tahu saya. Aina, menahan dari apa puasa itu? Menahan dari, sudah kita bahas waktu itu, menahan dari perbuatan keji, perkataan yang kotor. Itu namanya arti puasa secara bahasa. Puasa secara istilah sudah kita bahas. Kemudian kenapa disebut dengan Ramadan, kita sudah membahas itu semuanya.
Hari ini insya Allah adik-adik semuanya masih kuat kan puasanya? Insya Allah masih kuat. Kenapa kalau puasa itu lapar, lemes, apalagi kalau puasa di awal-awal hari, pertama kali puasa, waduh, dah asar itu Masya Allah, zuhur sudah merasakan lemes. Dr. Zaidul Akbar mengatakan, memang ada 3 fase menurut kedokteran. Fase yang pertama itu karena kondisi tubuh kita itu harus diservis. Karena yang sebelumnya kita makan terus, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, kemudian bangun tidur makan, habis itu minum. Itu kan lambungnya itu bekerja terus. Nah, tatkala setiap tahun kita makan terus, ada sebulan waktunya puasa. Makanya tubuh kita butuh namanya servis. Tubuh yang butuh servis itu tatkala diservis di awal-awal itu akan merasakan yang pertama namanya fase lapar, haus, kemudian lambungnya itu sedang sakit. Nah, itu lagi butuh namanya proses dibersihkannya detox yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua, fase yang kedua setelah diservis seperti itu, sel-sel yang sudah tua, yang sudah rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Itu namanya menurut ilmu kedokteran. Tapi kita nggak bahas di sini. Makanya disyariatkannya puasa itu menurut kesehatan itu Masya Allah luar biasa. Sehingga nanti kadar gula yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, tatkala puasa itu turun. Bagus untuk kesehatan. Itu luar biasa hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. Enggak kita bahas pada pertemuan yang lalu. Udah, itu masalah kedokteran. Sekarang hari ini apa judulnya pembahasan kita kali ini? Siapa yang tahu? Kalian lihat jadwal enggak di rumah? Apa semua datang dari rumah, datang ke sini membawa buku, membawa tulis tapi enggak lihat jadwal? Apa judulnya pembahasan kali ini? Hasbi. Apa? Angkat tangan gini-gini. Judulnya adalah keutamaan bulan Ramadan. Ya. Tulis keutamaan bulan Ramadan. Ditulis keutamaan bulan Ramadan. Sudah? Sebelum kita menyebutkan keutamaan bulan Ramadan, diambil. Yang harus kita ketahui bersama adalah kalau kita ingin bersemangat ibadah, ingin ibadahnya itu rajin, ingin ibadah dari awal sampai akhir itu tidak ketinggalan, maka yang harus kita lakukan apa? Harus mengetahui keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tidak mengetahui keutamaan atau keistimewaan tentang bulan itu,
Gimana ibadah kita mau semangat, gimana puasanya mau full 1 bulan penuh, gimana terawihnya dari awal sampai akhir mengikuti imam, bersama imam terus, nggak bolong-bolong, nggak datang waktu rukuk baru kita masuk ke rukuk seperti ini, enggak. Itu kita harus mengetahui dulu keutamaan atau keistimewaan agar ibadah puasa kita menjadi semangat, agar membaca Al-Quran kita semangat, agar sholat tarawih kita semangat, dan amalan-amalan yang lain itu semangat. Harus mengetahui dulu apa tadi keutamaannya. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan? Apa? Sini maju. Apa? Oh iya, Masya Allah. Betul, Masya Allah. Kata Ozil, keutamaannya adalah pahala bagi orang yang berpuasa itu tidak ada batasnya. Maksudnya apa? Tidak ada batasnya. Ini maksudnya adalah biasanya kalau ibadah-ibadah yang lain itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 atau menjadi berkali-kali lipat, menjadi 70 kali lipat. Tapi kalau puasa, kata Allah, langsung Allah mengatakan apa? Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan pahala ibadah puasa. Kata para ulama bahwasanya ibadah puasa itu tidak ada batasnya. Mau diberikan 100 kali lipat, 200 kali lipat, bahkan lebih, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus semangat. Kalau kita tidak semangat itu sia-sia, pahala itu dianggurkan. Ya. Itu kata Ozil seperti itu. Betul, salah satunya adalah pahala puasa. Pahala puasa apa? Pahalanya tidak ada batasnya. Kita langsung tulis aja. Yang pertama, keutamaan puasa. 1. Tulis. Ketika bulan Ramadan datang, nah, ketika bulan Ramadan datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Itu satu keutamaan bulan Ramadan adalah ketika bulan Ramadan datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada kita bahwa bulan ini, apa bulan ini? Bulan Ramadan, bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa. 1, saya ulangin. Ketika bulan Ramadan datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita semuanya
bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa. Sudah. Apa bulan ini? Sekarang bulan apa sih? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa? Bulan apa itu namanya? Bulannya umat Islam. Emang setelah Ramadan bulan apa? Bulan Syawal, benar. Siapa yang hafal bulan-bulan Islam? Kamu hafal? Ada berapa? Ada berapa? Kamu dulu. Bulan-bulan Islam itu ada berapa? Ada berapa bulan-bulan Islam? Ozil? 10. 10. 20. Berapa? 10 kata Ozil. 10 ya? Ya, disimpan dulu. Yang akhwat, siapa yang hafal bulan-bulan Islam? Salah satunya adalah bulan Ramadan. Siapa yang hafal? Enggak ada yang hafal. Masya Allah. 120. Oh, kirain 120. 12. Kenapa kok bisa 12? Dapat dari mana? Dapat ilham? Dapat wahyu? Hah? Hah? Ya. Jadi harus hafal nih. Kita seorang muslim, orang yang Islam, harus hafal dengan bulan-bulan Islam. Jangan cuma bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Harusnya kita seorang muslim itu hafal bulan-bulan Islam. Bulan-bulan Islam itu ada 12 sama seperti bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12. Begitu juga bulan Islam, yaitu bulan Hijriyah, bulan-bulan Hijriyah. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu bulan keberapa? Kalau dalam Islam bulan ke-9. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal 10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Harus hafal. Saya tulis bulan Islam. Waduh. 1 Muharram. Bulan yang kedua Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. 5 Jumadal Awal. Bulan ke-6 Jumadal Akhir. Saya ulangin, bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar, bukan Safa ya. Ada yang namanya Safa? Nggak ada, saya tahu. Safar. Kemudian bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. Bulan kelima Jumadal Awal. Bulan keenam Jumadal Akhir.
Harus hafal. Ini kisi-kisi, saya kasih kisi-kisi. Ini nanti masuk ke dalam soal cerdas cermat sudah. Kalau yang nggak hafal bulan ke-7 Rajab. Pernah dengar nggak doa Allahumma apa ya? Pernah lupa doanya. Rajab, kemudian Sya'ban. 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 Bulan yang ke-8 namanya Sya'ban. Ke-9 apa? Ramadan. Nih bulan kita ke yang ke-9 adalah bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan apa? Syawal. Bulan ke-10 Syawal. Bulan ke-11 Dzulqa'dah. Bulan ke-12 Dzulhijjah. Ya, Dzulhijjah. Ini harus hafal. Ini ada pertanyaan nanti di bulan di cerdas cermat. Insya Allah nanti hadiahnya saya akan share hari Jumat. Kalian lihat di grup bimbel ya. Bukan hari Jumat ini, Jumat depan insya Allah. Ya, hadiahnya insya Allah besar. Ya, nanti kita taruh di sini. Nanti antum ana fotoin. Nah, supaya kalian semangat. Harus hafal ini, wajib seorang muslim menghafalkan bulan-bulan hijriyah. Sudah, Masya Allah. Kita kembali lagi ke sini. Keutamaan yang pertama, ketika datang bulan Ramadan, Nabi SAW memberikan kepada kita kabar gembira bahwa bulan ini adalah bulan yang istimewa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nabi SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Apa artinya qad ja'akum Ramadan? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bulan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan istimewa, tapi tidak pernah menyebutkan bulan Safar, bulan Sya'ban atau Jumadal Awal. Tidak. Nabi tatkala datang bulan Ramadan langsung memberikan kepada kabar gembira kepada sahabatnya, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah adanya ibadah yang sangat mulia.
adanya ibadah yang sangat mulia. Apa ibadah itu? Siapa yang tahu? Yang kita lakukan itu apa? Puasa. Yaitu puasa Ramadan. Yaitu puasa Ramadan. Saya ulangin. Keistimewaan yang kedua adalah adanya ibadah yang sangat mulia, yaitu puasa Ramadan. Yaitu puasa Ramadan. Yang mana, tulis masih, yang mana puasa Ramadan, tulis yang mana puasa Ramadan itu merupakan apa Auzil? Merupakan rukun Islam. Saya ulangin. Keistimewaan yang kedua adalah adanya ibadah yang sangat mulia, yaitu puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan itu merupakan rukun Islam. Siapa yang tahu rukun-rukun Islam? Angkat tangan. Ada berapa rukun Islam? 500. 5 apa 6? Kenapa kamu? Hamizan ya? Ya. Ada berapa? 5. Nah, Intan. Nah. Ada berapa rukun Islam? Segini itu berapa? 50. Oh 5. Ya 5. Rukun Islam ada 5. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, buniyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tiada yang Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu satu. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Roma. Yang kelima terakhir apa? Apa yang kelima? Rukun Islam yang kelima? Waduh, lupa. Lupa kebanyakan pelajaran matematika. Kebanyakan baca pelajaran apa? Penjaskes apa? Lupa. Yang kelima apa? Yang terakhir. Ya, wa hajjil bait, berhaji apabila dia mampu. Kalau tidak mampu maka tidak diwajibkan haji. Itu namanya rukun-rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Ada berapa tadi rukun Islam? 5. Harus hafal. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga. Ya, ini dia penting nih. Keutamaan bulan Ramadan yang ketiga, adanya malam apa? Malam malam Lailatul Qadar.
adanya malam Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar. Adik-adik semuanya dengarkan ya, nggak usah ngobrol sendiri. Lailatul Qadar, siapa yang tahu Lailatul Qadar? Waduh, kamu terus ya. Masya Allah, pinter. Apa Lailatul Qadar? Pinter, Masya Allah. 1000 bulan, bukan 1000 malam. Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dalam setahun. Nah itu dia. Tulis, malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dalam setahun. Satu malam saja. Tidak ada malam yang paling baik kecuali malam Lailatul Qadar. Tulis, malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dalam setahun. Tidak ada malam yang paling baik, tidak ada malam yang paling baik kecuali malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang terbaik kecuali malam Lailatul Qadar. Sudah? Sudah? Sudah kamu yang pakai baju biru sudah? Namanya siapa? Hah? Hah? Siapa namanya yang keras? Aufa. Afwa Rofifah. Iya, Afwa. Afwa Rofifah Utomo. Saya tahu. Ya, saya ulangin. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik dalam setahun. Tidak ada malam yang paling baik kecuali malam Lailatul Qadar. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Kapan? Siapa yang tahu? Yaitu di bulan Ramadan. Aduh. Terjadi malam Lailatul Qadar. Tulis, terjadi malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar kapan? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu ada berapa hari? Ada berapa hari dalam satu bulan? Ini kan tadi sudah sebutkan. Ada Muharram, Safar. Dalam bulan Ramadan ada berapa hari? 9. Ada yang mengatakan 9. Ada yang mengatakan 100. Berapa? 30. 30. Afif berapa Afif? Gak tahu. Siapa lagi yang bilang 100 siapa? Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ada yang bilang 5? Ada yang bilang 5? Tadi yang bilang 9 siapa? Aduh. Perhatikan, setiap bulan dalam Islam itu ada 29 hari atau 30 hari. Tiap bulan dalam Islam, tulis, kembali ke sini tadi, kembali ke sini. Dalam Islam ada 29 atau 30 hari. Sama bulan Ramadan juga ada 29
dan ada 30 hari. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Kalau kita ingin tahu kapan itu malam Lailatul Qadar, adanya di 10 hari terakhir. Kalau kita perkecil lagi, terjadi malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kapan itu? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sekarang kita melakukan puasa itu sudah berapa hari? Dari hari apa kemarin? Ayo, siapa yang tahu? Kamis 1, Jumat 2, Sabtu 3, Ahad 4, Senin 5. Sekarang tanggal 5. Bulan apa? Bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar kapan? 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir, padahal cuma 1 malam. Kapan itu? Kita perjelas lagi. Kapan? Adanya di malam-malam ganjil. Adanya di malam ganjil. Malam ganjil itu berapa? Malam ke 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29, 30 masuk enggak? Enggak. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nabi SAW tidak memberitahukan kapan itu terjadi malam Lailatul Qadar. Intinya adalah dia terjadi di malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Tujuannya apa? Nabi SAW tidak memberitahu. Tujuannya adalah agar umat manusia, seorang muslim itu bersemangat tatkala 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan lebih bersemangat lagi, lebih kenceng lagi ibadahnya ketika sudah malam ke-21 atau ke-23 atau ke-25 atau ke-26 atau ke-29. Karena di dalam ini ada salah satu malam Lailatul Qadar. Paham ya? Paham ya? Di malam-malam ganjil ini salah satu ada malam Lailatul Qadar. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang apa itu Lailatul Qadar. Yang penting kita sudah tahu dulu kapan Lailatul Qadar terjadi, di bulan apa? Bulan apa Utbah? Sya'ban. Oh pintar, Masya Allah, Sya'ban. Ngobrol sendiri, ngobrolnya akhirnya Sya'ban. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Bulan apa? Kamu pakai, nah yang deket tembok itu namanya siapa? Yang keras namanya siapa? Siapa namanya? Hah? Apa? Siapa namanya? Sofia. Sofia siapa namanya? Sofia, ya. Nah, malam Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan, dan
di 10 hari terakhir. Kalau kita perkecil lagi, ada di malam-malam ganjil. Nah, kita masih membahas tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat mulia, yang sangat istimewa, yang lebih baik daripada malam-malam yang lainnya. Perhatikan semuanya. Dan malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali dalam setahun. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir berbicara tentang apa? Ada. Allah menurunkan nama surat dari awal sampai akhir berbicara tentang Lailatul Qadar. Siapa yang tahu nama suratnya? Al-Qadar. Al-Qadar bunyinya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya gimana? Kamu? Wama ya. Nah, itu tentang berbicara tentang Lailatul Qadar. Allah menurunkan nama dengan Al-Qadar. Berbicara tentang Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Apa sih? Kok bisa malam itu malam yang terbaik? Kita ambil faedah dari ayat ini, dari surat ini. Ada 5 keistimewaan Lailatul Qadar. 1, keistimewaan yang pertama, Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Keistimewaan yang pertama keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama adalah kami menurunkan Al-Quran kapan? Di malam Lailatul Qadar. Nah, itu 1. Bunyinya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. 1 itu. Kemudian keistimewaan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya kepada kita semua. Yang kedua, Allah bertanya kepada kita semuanya, apa itu Lailatul Qadar? Keistimewaan yang kedua saya ulangin. Allah bertanya kepada kita, apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan ini, tatkala Allah bertanya tentang Lailatul Qadar, pertanyaan ini menunjukkan agungnya Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Saya ulangin. Keistimewaan yang Lailatul Qadar yang kedua adalah Allah bertanya kepada kita, kepada Hamizan, kepada Utbah, kepada Aina, kepada Aisyah Kamil. Mana Aisyah Kamil, ada nggak? Nggak ada. Kepada
yang lainnya, semuanya yang laki-laki maupun perempuan bertanya kepada kita Lailatul Qadar. Pertanyaan itu, pertanyaan Allah kepada kita menunjukkan agungnya Lailatul Qadar. Paham? Itu dua. Sekarang ketiga, keistimewaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nih, nggak ada yang tahu nih. Malam tulis, kalian tulis dong. Masa cuma lupa nanti. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Cuman satu malam kita beribadah di Lailatul Qadar itu lebih baik 1000 bulan. Berapa 1000 bulan kalau kita ganti dengan tahun? Berapa tahun? Siapa yang tahu? Kalau 1000 bulan tadi yang disebutkan tadi, kalau kita ganti ke tahun, berapa tahun? Berapa? Hah? Hah? 83, Masya Allah benar. 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan kalau kita ganti dengan tahun sama dengan 83 tahun 4 bulan. Siapa yang kakek atau neneknya umur 83? Angkat tangan. Hah. Ada yang umurnya sampai 83, kakek atau neneknya atau buyutnya atau mbahnya. Saya tanya yang dari akhwat 2 orang. Yang paling belakang dengan ustadz, dekat ustadzah. Kakeknya masih ada atau enggak? Enggak ada. Kapan meninggal kakek, umur berapa? Enggak tahu. Satu lah kalau enggak tahu yang lain. Siapa yang tahu umur kakek atau nenek meninggal tahun berapa? Berapa tahun? Angkat tangan yang akhwat. Enggak ada yang tahu. Kalau yang ikhwan, kamu berapa umur kakeknya? 73, Haidar kakeknya 73. Siapa lagi yang tahu kakeknya atau neneknya umur berapa meninggal? Hah? Gak ada yang tahu. Sekarang saya kasih tahu. Umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70. Umurnya berapa umatnya Nabi Muhammad? 60 sampai 70. Lebih dari itu sedikit. 73, 75, bahkan kalau misalkan sampai 80 itu sedikit sekali. Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad itu 60 sampai 70. Sekarang kita kembali ke Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa kalau kita ganti tadi? Berapa tahun? 83 tahun lebih 4 bulan. Kita hanya ibadah di 1 malam. Ya. Ibadahnya di 1 malam. Itu lebih baik daripada 83 tahun. Coba kalau kita ibadah. Kita bayi ini misalkan kamu Afif yang bayi, sini maju, karena paling kecil. Aduh, ini Afif
Kalau umur 12 bulan masih bayi, dia ibadah apa enggak? Ibadah enggak? Enggak, paling makan, nangis, mencret, dipempes, kemudian ngompol. Ini Habib kita itu kalau sudah masih bayi, umur 1 bulan, umur 2 bulan, setahun, dia enggak ibadah. Umur 2 tahun, Habib ibadah enggak? Salat enggak? Enggak. Anak saya yang Rumaisa yang umurnya 1 bulan, 1 tahun 8 bulan, itu belum sholat dia. Masih main-main, lari ke sana lagi, lari ke belakang sini, lari ke sini. Iya. Nah, kapan ibadah? Kapan diperintahkan sholat? Kata Nabi, umur 7 tahun baru diperintahkan sholat. Nah ini kita ibadah 1 malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau ibadah 83 tahun ibadah terus? Siapa yang nggak mau? Udah mau nggak? Kita ibadah terus 83 tahun, mau? Mau. Kalau kita mau, maka oleh karena itu kita harus ibadah, harus menemukan ibadah di Lailatul Qadar. Ya, paham ya? Berapa 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Kalau sekarang 83 tahun 4 bulan kita ganti dengan bulan, menjadi bulan. Menjadi berapa bulan? Ayo, Afwan. Kalau 83 tahun kita ganti menjadi malam. Berapa malam? Ayo, siapa yang tahu? Hah? Berapa? Kita ibadah selama 83 tahun kita ganti menjadi berapa malam? Berapa? Berapa? 60.000. Itu 60.000 malam. Malam ya. Sekarang kita ada siang, ada malam. Kita ibadah terus malam 60.000, 60 kali. 60.000 kali. Itu lebih baik. Tuh, bayangkan. Makanya merugi orang-orang yang tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Kalau sudah tahu seperti ini, harusnya kalian kalau sudah 10 terakhir harus semangat ibadahnya, tujuannya agar mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar. Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita ganti tahun menjadi berapa tadi? 83 tahun 4 bulan. Kalau kita ganti menjadi malam berarti berapa? 60.000 malam. Luar biasa. Sekarang yang keempat, keistimewaan Lailatul Qadar yang keempat. Ayat yang berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Keistimewaan yang keempat adalah para malaikat itu turun. Turun kemana? Turun kemana asal? Turun kemana? Turun ke rumah kamu? Turun kemana? Siapa yang tahu turun kemana? Para malaikat itu turun. Turun kemana? Hah? Turun kemana Bian? Ke bumi, benar. Ke dunia. Bersama pemimpin para malaikat. Apa? Siapa pemimpin para malaikat?
Malaikat Jibril juga turun pemimpinnya. Turun ke langit dunia. Ngapain? Ngapain turun? Hah? Kata para ulama, tidaklah malaikat turun ke langit dunia kecuali membawa keberkahan, kebaikan, dan doa. Itu malaikat turun ke langit dunia itu membawa kebaikan, kebaikan apapun, berkah, kemudian doa, mendoakan orang-orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar. Kapan turun? Kapan turun malaikat itu? Kapan? Kamu? Kapan? Ya, di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, sekarang yang turun ke langit dunia malaikat itu ada berapa macam? Ada berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Para ulama menyebutkan jumlah malaikat yang turun bersama malaikat Jibril, ketuanya malaikat, pemimpinnya malaikat, jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dari pasir-pasir yang ada di dunia. Tahu pasir? Tahu? Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya banyak enggak? Banyak enggak pasir? Banyak. Itu lebih baik, lebih banyak dari pasir. Jumlah malaikat luar biasa. Makanya kalau antum meninggalkan ibadah di malam Lailatul Qadar itu rugi, nggak untung. Orang yang beruntung, orang yang berakal, harusnya kita apa? Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran, bukan dengan main-main bola. Nanti kalau sudah itikaf, gengnya misalkan siapa ini datang ke sini, bawa apinya, itikaf, dia kalau sudah sholat tarawih main bola sana. Padahal di situ ada malam Lailatul Qadar. Dia bergadang, nggak ngaji, bergadang, nggak tahu ngopi, habis itu ke atas ngobrol. Harusnya itu rugi sekali. Paham ya Utbah? Paham. Ya, siapa yang tahun lalu juga seperti itu? Sudah iktikaf dia main coba. Kok bisa malam-malam itu main bola? Padahal di malam Lailatul Qadar apa? Malaikat itu tuh turun. Berapa jumlahnya? Siapa yang tahu? Jawab aja, jumlahnya lebih banyak daripada pasir yang ada di dunia. Itu jumlahnya sudah. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Keistimewaan yang terakhir. Keistimewaan yang terakhir malam Lailatul Qadar. Yang keempat, para malaikat itu turun dengan pemimpinnya, yaitu malaikat Jibril, ke langit dunia. Tidaklah malaikat turun kecuali dengan membawa kebaikan, keberkahan, dan doa. Itu yang keempat. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Keutamaan Lailatul Qadar yang kelima. Allah mengatakan di dalam ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya apa? Artinya apa? Siapa yang tahu? Salamun hiya hatta
hatta matla'il fajr. Salamun artinya keselamatan. Allah menyebutkan malam itu dengan malam keselamatan. Tuh, salamun. Apa maksudnya malam keselamatan? Tulis. Allah menyebutkan malam itu dengan malam keselamatan. Yaitu yang kelima. Allah menyebutkan malam itu dengan keselamatan. Apa maksudnya malam keselamatan? Maksudnya adalah diselamatkan dari azab Allah. Tulis. Maksud keselamatan adalah diselamatkan dari azab Allah. Diselamatkan dari siksa-siksa Allah. Diselamatkan dari apa, Afif? Dari neraka. Siapa yang nggak mau diselamatkan dari neraka? Siapa yang nggak mau? Hah? Semuanya mau. Semuanya mau diselamatkan dari api neraka. Makanya Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi orang-orang yang mengerjakan malam itu dengan ibadah hatta sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Kalau sudah terbitnya fajar, sudah Lailatul Qadar itu menjadi hilang, sudah pergi. Paham? Paham semuanya? Ada berapa tadi keistimewaan Lailatul Qadar? Ada 50. 5. Yang pertama, Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Allah bertanya kepada kita, apa itu Lailatul Qadar? Waduh, Utbah, nulis gak? Coba sini, coba. Ngobrol aja ini. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Baru 3. Ngobrol. Yang kedua tadi, Allah bertanya kepada kita apa itu Lailatul Qadar. Pertanyaan Allah kepada kita itu menunjukkan apa? Agungnya Lailatul Qadar. Yang ketiga apa? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Kalau malam, berapa malam? 60.000 malam. Yang keempat apa? Para malaikat itu turun ke mana? Ke langit dunia. Ngapain? Membawa kebaikan, keberkahan dan Berapa jumlah malaikat yang turun? Berapa Kaisar? Jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar berapa? Aduh. Hah? Sini. Waduh, cerdas cermat gak bisa nanti. Berapa? Hah? Jumlahnya 50. Duduk. Makanya nggak usah ngobrol. Aduh, udah jam 5 tuh. Jumlah malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar ditulis lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di dunia. Itu yang keempat. Yang kelima terakhir,
Allah mengatakan salamun, keselamatan. Malam keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari azab Allah, dari siksa Allah, dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham? Sudah. Kalau sudah paham, siapa yang nulisnya lengkap? Angkat tangan. Siapa yang tulisannya lengkap dari awal sampai akhir? 1, 2, 3. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar. Siapa yang 5? Siapa yang tulisannya lengkap? Gak ada. Yang akhwat siapa? Aduh, gak ada. Ya udah, nanti besok kita ulangi lagi tentang Lailatul Qadar. Ya, ya udah, karena waktunya habis. Kalian itu kalau dengarkan dulu. Kalau nggak abduh, kalau ada yang berbicara di depan orang tua kalian, guru kalian, ustadz kalian, atau siapapun yang berbicara di depan, itu didengarkan. Apalagi berbicara tentang ilmu yang lebih baik daripada ilmu-ilmu dunia. Ini ilmu agama, bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, kita nggak tahu Lailatul Qadar apa kok kalian malah ngobrol. Makanya begitu kalau sudah 10 hari terakhir dia main bola, bergadang, nggak ngaji dia. Karena waktu seperti ini, pesantren kilat ini, kemarin dia ngobrol sama temennya, nggak tahu itu Lailatul Qadar. Ya, insya Allah besok kita akan ulangi lagi pembahasan Lailatul Qadar. Udah. Nanti saya tulis. Waduh. Sudah, karena waktunya sudah habis. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Arka tulis nggak Arka? 5 keistimewaan. Tulis. Kamu Zakwan? 5 keistimewaan. Zaki nulis. Kamu Aska 5 keistimewaan. Yang gede-gede siapa yang gede-gede? Raisa. Mana Raisa? Raisa Kamila Hafizah. Besar apa kecil dia orangnya? Ya udah. Sudah, tangannya di atas meja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Padahal di sini masih ada keutamaan, masih 3 yang seharusnya kita menyebutkan 9 keutamaan Lailatul 9 keutamaan bulan Roma. Tapi ya sudahlah. Ya Afan ya. Saya ulangi lagi, kalau sudah ada yang ngisi di depan, kalian dengarkan. Udah, tangannya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akhwat silahkan keluar dulu lewat depan. Mejanya diturunkan semuanya ke bawah. Sebentar. Mejanya diturunkan aja, nggak usah ditaruh di situ. Ya, kebanyakan nanti di bawah nggak ada meja. Turunkan, sudah Intan. Ya. Ya. Aduh. Gini, kamu nulis nggak? Nulis nggak?
Keistimewaan Lailatul Qadar. Nulis berapa keistimewaan Lailatul Qadar? Ini keistimewaan bulan Ramadan, keistimewaan Lailatul Qadar apa? Ada berapa? 1. Aduh. Ya udah besok nanti kita jelaskan. Waduh. Udah kalian boleh bubar. Silakan. Nah. Ya udah. Besok masuk. Hah? Apa? Lailatul Qadar. Apa? Lengkap antum. Berapa?